cendekiawan, para tokoh akademisi, betul, okay. filosof dan sebagainya. Mereka itu adalah orang yang paling jauh terhadap politik dan cabang-cabangnya. Karena mereka adalah hidup di dalam dunia ide. Mereka tenggelam dan menenggelamkan dirinya pada nilai-nilai abstraksi, pada pola-pola besar, pola-pola umum yang dia tidak suka dengan pola data-data empirik yang sporadis begitu. Ya. Tapi bagaimana lagi ketika kemudian ada akademisi yang dibilang jangan dipilih ini orang. Oke. Nah itu hubungannya begini. Nah ini berarti terakhir ya pemikiran beliau. Beliau berbicara tentang masalah ulama dan politik. Nah, kata beliau, fi annal ulama imbainil bashar ab'an anis siyasah wa madzahibiha. Sesungguhnya ulama itu di kalangan manusia, di antara manusia itu adalah orang yang paling jauh terhadap politik dan cabang-cabangnya. Artinya, ulama di sini adalah kontekstual. Ulama di sini bukan hanya kiai, bukan hanya ustadz katakanlah, atau bukan hanya katakanlah tokoh-tokoh agama ya, orang alim. Tapi ulama di sini termasuk mencakup cendekiawan, ya, akademisi. Berarti bahasa ulama filosof oleh beliau ini adalah umum ya? Betul. Jadi kontekstual, tidak hanya sebatas ulama yang dimaksud adalah hanya orang yang cerdas agama. Al-alim, iya. Tidak hanya itu ya, tidak hanya itu. Salah satunya itu. Ya, tidak hanya itu, tetapi masuk juga dalam kontekstual adalah para cendekiawan, para tokoh akademisi, betul, filosof dan sebagainya. Mereka itu adalah orang yang paling jauh terhadap politik dan cabang-cabangnya. Karena mereka adalah hidup di dalam dunia ide. Mereka tenggelam dan menenggelamkan dirinya pada nilai-nilai abstraksi, pada pola-pola besar, pola-pola umum yang dia tidak suka dengan pola data-data empirik yang sporadis begitu. Nah, itu tidak bisa dikuasai kecuali para ulama. Dalam tanda kutip ulama ini ya, berarti menyambung 3 unsur itu ya. Itu tidak bisa dikuasai, tidak bisa dilakukan kecuali para ulama ini. Nah sehingga mereka pada tataran tinggi, mereka lah orang-orang yang dimintai nasihatnya, dimintai basis melakukan kebijakan dan sebagainya. Jadi penguasa wajib dia berkoordinasi, wajib dia berkomunikasi, wajib dia meminta saran, timbang, info dan sebagainya dengan ini para ulama. Dengan para ulama. Baik, lewat paparan kita menyangkut soal masalah hal ini, kita mau ingin disclaimer lagi nih, Ustaz, bahwa karena ini saya kira ada sesuatu yang kemudian itu tersilat dan dia sepenggal dari makna ulama itu. Kita memandang bahwa ulama itu hanya spesifikasinya kepada orang-orang yang mempelajari agama dan mereka yang kemudian pakai sorban dan berkhutbah di depan para alim-alim dalam syariah gitu ya. Dalam syariah, betul. Tetapi kemudian pada konteks ini Ibnu Khaldun justru memberinya makna yang lebih luas lagi, betul. Bahwa ini mencakup para akademisi, mencakup para guru-guru besar, filsuf, cendekiawan dan seterusnya kan. Jadi itu saya kira lewat konteks ini kita bisa kemudian mengambil satu makna, dan saya kira ini sesuatu yang baru terdengar juga, Ustaz. Karena selama ini dalam pemikiran kita itu adalah bahwa ulama itu adalah betul yang tadi sebagaimana yang disampaikan, para orang-orang yang dengan paham agamanya lalu berdiri lalu menyampaikannya kepada para pengikutnya. Ini luar biasa. Artinya menurut Ibnu Khaldun mereka ini juga tidak bisa dipisahkan daripada politik ya. Betul. Dia tidak dipisahkan dari politik. Ya, justru dia menjadi orang-orang yang menjadi pemain utama dalam melakukan kebijakan-kebijakan politik dan pelengkap dari politik itu sendiri. Betul. Artinya betul dia melakukan satu value, nilai di dalam perpolitikan atau kebijakan politik yang diambil oleh penguasa. Dia bermain di situ. Tapi dia tidak bermain di dalam politik taktis di bawah. Baik. Artinya dia main politik tapi bukan pada ranah pintu momentum ini yang kita atur dalam kontestasi. Tidak ada di situ. Itu ya. Dia tidak ada dalam tataran teknis, operatif di bawah. Makanya berada substantif ini dia. Ya, substantif di atas. Dia orang yang tidak bisa berpikir masalah yang kecil-kecil. Teknis itu. Dia mengabaikan hal kecil, berpikir hal yang besar untuk kemaslahatan yang besar. Nah, itulah para ulama gitu. Nah, makanya ini yang sering saya katakan juga, kalau di baliho-baliho ya, untuk jadi anggota DPRD, anggota legislatif dan sebagainya, profesor, dokter, jangan dipilih. Nggak pantas di situ.
Oke, bahkan ada yang dia tidak akan bisa kerja malah jadinya. Bahkan ada yang justru kemudian di balehonya biar ada kelihatan intelektualnya dia masang seluruh foto-fotonya, akademisinya, ya. akademisinya, foto-foto wisuda segala macam. Justru itu ada keliru. Malah yang begini tidak akan kerja, nggak bisa kerja. Yang bisa kerja di dalam tataran politik taktisnya atau politik operatifnya adalah justru orang awam yang dia tidak mampu mengkiaskan sesuatu, tapi dia bisa konsentrasi terhadap sesuatu, hal yang khusus dia bisa ngerjain sampai teknis detail, dia akan bisa. Nah, orang-orang ini pilih agar dia mampu kerja secara politik gitu. Nah, sedangkan kalau kita memilih orang-orang yang akan duduk, katakanlah bahasa kita sebutkan saja ya, tanda kutipnya Senayan misalnya, Senayan, ya. Ada orang-orang yang punya titel akademisi, justru kita akan hanya bisa membiayai mereka untuk rapat dan debat saja, bukan untuk kerja politik dan bahkan tidur. Mungkin saja ya. Ya, kita hanya bisa membiayai orang seperti itu. Ya, kita rugi, negara rugi kalau begitu. Makanya pilih orang awam. Nah, katakanlah tukang bubur jadi caleg, pilih itu. Oh, bukan tukang bubur naik haji. Ya, bubur ke Senayan. Pilih saja yang begitu. Orang-orang awam justru dia tidak mampu mengkiaskan sesuatu. Dia akan konsen pada sesuatu yang detail, dia akan ngurus ke bawah. Nanti kalau dia mengalami kesulitan dalam ruang itu, baru dia menghadirkan ini ulama. Betul, menghadirkan ulama. Karena dialah yang punya tadi abstraksi besar, ide besar untuk melakukan sesuatu. Makanya bahasa Ibnu Khaldun itu, kalau orang awam yang meleburkan diri dalam urusan politik taktis dengan orang cerdas gitu, atau akademisi yang meleburkan dirinya di politik taktis, itu seperti perenang ya di lautan. Kalau orang awam itu perenang yang dia selalu siap siaga untuk selalu ke pantai, makanya dia akan aman. Dia nggak ribut di mana luasnya seperti apa, nggak ribut dia. Dia sudah melakukan perhitungan gitu ya. Perhitungan, pokoknya intinya saya harus ke sisi pantai agar aman. Agar aman. Yang penting kerjaan saya selesai. Tapi kalau tadi perenang seperti akademis itu perenang yang handal, yang kemudian justru menyelam sampai ke tengah-tengah lautan, lihat bagaimana banyak ikan. Wah, ikan ini luar biasa begini. Akhirnya dia tenggelam sendiri. Karena memang sebenarnya dia tidak bisa kerja. Rapat debat itu akan dia lakukan saja. Dan itu akan menjadi bahasa politiknya dia. Tapi awam yang dimaksud ini pun juga awam yang nggak dungu-dungu banget. Betul, artinya awam di sini adalah awam yang memang bukan bagian dari ranah orang yang masuk di dalam tanda kutip akademisi atau cendekiawan. Artinya orang ini orangnya masih punya kecerdasan lah. Artinya betul. Bisa dia masuk di sana. Sehingga kalau urusan teknis dia bisa selesai, menghadirkan kerjaan secara detail, walaupun multitasking, tapi dia akan selesai kerjaan dalam bentuk sifat yang operatif. Nah, kalau akademisi, para ulama yang bersifat ide, abstraksi yang besar, dan punya pola-pola umum, bukan pada pola-pola data empirik yang sporadis tadi yang saya katakan. Berpikir tentang peradaban ya. Betul. Kalau orang-orang itu adalah orang yang harus di-hire sama penguasa, masalahnya. Penguasa mengeluarkan kebijakan, dan kebijakan ini harus menyentuh pada sisi keadilan di tengah-tengah rakyat. Ya harus berbicara dengan para ulama itu. Kan harus begitu. Wah, keren banget, keren. Dan memang ini merupakan satu hal yang tidak boleh terpisahkan. Ini inherent dia ya, antara awam dalam makna bahwa yang bukan dungu-dungu juga gitu ya, awam gitu dalam konteksnya praktisi dan lain seterusnya, dan juga dengan para akademisi, mereka ini adalah satu kesatuan ya dalam pemerintah, dalam upaya untuk mengelola dan mengantarkan ini satu wilayah ataupun negara dalam satu kemajuan yang lebih baik dan mensejahterakan masyarakat. Tentu itu di atas tataran adil. Betul, gitu ya? Atas tataran adil. Nah, makanya mungkin saya perlu sedikit ya sebelum kita tutup ini mengulang kembali tentang runtuhnya satu negara itu. Saya harus ingatkan, kenapa? Karena datang dari sifat penguasa yang tidak ada pada sifat-sifat yang saya katakan tadi. Tidak pada itu. Maka muncullah runtuhnya negara itu. Kalau kita bidang menjadi beberapa faktor, hanya 3 faktor saja, walaupun tadi penyebabnya sangat banyak, termasuk juga ketidakbecusan dia dalam mengelola negara, termasuk dalam faktor politik, kemudian faktor ekonomi, dan faktor psikologi. Faktor politik itu tadi
penguasa yang sudah seperti itu, dia akan ditinggalkan oleh para pendukung asobiahnya. Oke, basisnya ya. Basis asobiahnya akan hilang. Itu meruntuhkan, Pak. Meruntuhkan satu bentuk kekuasaan. Hilangnya yang menjadi melemah. Kemudian faktor ekonomi, justru negara itu makin turun dari kemajuan dan kejayaannya dikarenakan tadi pemborosan pengeluaran anggaran pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Berfoya-foya, anggaran tidak jelas, distribusinya tidak jelas, nanti arahnya kemana, tapi berkuar-kuar untuk rakyat, di rakyat sebenarnya masih miskin saja. Nah, ini dari faktor ekonomi. Dan yang terakhir ada faktor psikologi, bahwa munculnya kebiasaan buruk baik penguasa maupun rakyat dalam tataran nilai-nilai hedonisme, yaitu mereka hidup tenggelam dalam kesenangan dan hidup mewah yang tidak pada tempatnya. Ya, itulah nilai hedonisme. 3 hal ini jelas bisa meruntuhkan negara. Ini paparan atau penelitian ilmiahnya Ibnu Khaldun. Makanya mau tidak mau seorang penguasa tadi harus dikembalikan kepada sifat-sifat yang tadi saya katakan, kriteria-kriterianya gitu. Dan juga jangan menghindar atau jangan keluar dari atau memisahkan diri dari para ulama, ya, agar basis kebijakan politiknya betul-betul terarah, datang dari ide-ide besar, dan itu bisa dirasakan kemanfaatan besar oleh masyarakat. Ya, agar semua hal yang terkandung dalam bumi itu bisa dikelola untuk betul dikelola, disebarkan lagi ya untuk rakyat. Baik, kita cukupkan Ustaz. Ini sudah waktunya maghrib, teman-teman semua. Ini video kami ambil saat menjelang maghrib. Jadi daripada kita ngomong lalu cuman selesainya di sini saja, mending kita teks seperti ini lalu kita sebarkan juga untuk teman-teman semua. Jadinya buat Anda yang tidak mengikuti obrolan ini tapi bisa menyaksikannya dari sana, dan tentu tidak ketinggalan ilmunya. Baik, demikian teman-teman semua, ini yang dapat kami sampaikan pada perbincangan kali ini. Semoga perbincangan ini dapat menambah kembali wawasan kita menyangkut soal bagaimana kita menghadapi situasi politik maupun situasi memilih calon pemimpin baru gitu. Semoga saja dengan kemudian kriteria-kriteria yang kemudian diungkapkan ini berdasarkan hasil penelitiannya Ibnu Khaldun, semoga bisa menambah wawasan kita. Demikian itu yang dapat kami sampaikan teman-teman semua. Video ini jangan lupa disebarluaskan, subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.